Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural, saya hormati dan saya banggakan. Egy Sujana muncul lagi dan mengancam. Lihat, 1 tahun lagi nanti berganti pemimpin. Anda semua saya catat yang brengsek-brengsek. 80% umat Islam itu milih Anies. Waduh. Cuak gak kira-kira? Kasihan banget ya. Mereka sudah ngeklaim Anies itu pasti menang. Dan mereka sudah menyiapkan jawaban bila Anies tidak menang, maka pemilunya curang. Gak adil, gak jujur. Aneh-aneh baik. Kita lihat nih ya, ancaman Egy Sujana. Dan mari kita jawab dengan rasional. Nah, saudara-saudara, jadi kita tetap konsisten secara ilmu hukum. Ini soal waktu saja. Nanti setahun ini berganti presiden, insya Allah berubah suasana. Ya. Dan ingat baik-baik, saya mencatat semuanya siapa yang brengsek. Tiba saatnya kekuasaan berganti, bukan balas dendam, tidak, nggak ada Islam boleh dendam. Tapi menegakkan hukum yang dulu belum selesai. Menegakkan hukum yang belum kejadian. Kita laporin nggak diproses. Kita bikin begini nggak ini. Sekarang kalau kalian udah nggak ada kekuasaannya, tiba saatnya Allah melakukan penegakan hukum yang benar, bukan balas dendam. Ya. Ingat saja, dan mudah-mudahan azab Allah, kalau saya nggak seperti Gus Nur, saya mendoakan saya seperti ikutin Nabi Musa, surat Yunus ayat 88, ya, menyatakan dengan jelas bahwa surat Yunus 88 menyatakan Yunus mendoakan kepada Fir'aun dibinasakan. Ya, di ayat 89-nya Allah jawab doa Nabi Musa dikabulkan bersama Nabi Harun, gitu loh. Jadi ada surat Yunus. Nah, atas dasar itu saya kutip menjadi dasar pemikiran saya, mendoakan pemimpin-pemimpin yang zalim, orang-orang yang berkuasa yang tidak benar, ya, diazab oleh Allah. Semoga insya Allah dalam waktu dekat atau cepat atau lambat, terserah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sudahi ini dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Egy Sujana Channel, cerdas, berani, militan. Insya Allah, la haula wala quwata illa billah. Dia mau menyamakan dengan Nabi Musa alaihi salam. Mudah-mudahan diazab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dia sedang biasa menyikapi kasus Sugik Nur Harja dan Bang Tri. Udah jelas-jelas sekarang Bapak Sugik Nur Harja yang terhormat dan yang kita hormati sama-sama, entah azab atau bukan, yang jelas keluarganya mengalami penderitaan, penyiksaan secara batiniah, bahkan fisik. Tahu kan kemarin-kemarin pas sidang Sugik mengatakan apa? Bahkan minta izin, minta dibebaskan dulu untuk menjenguk istrinya yang sedang sakit. Nah, sakitnya itu akibat apa? Apakah akibat mubahalah atau sakit biasa, ujian dari Allah? Kita nggak tahu. Tapi yang jelas Sugik pernah mengatakan dan bahkan sering mengatakan, kalau saya salah dan segala macam, siksa 7 turunan. Itu bahaya loh kalimat-kalimat seperti itu. Dia ingin mendapatkan legitimasi dari publik, seolah apa yang dikatakannya adalah kebenaran. Sehingga dia seenaknya mempermainkan nama Allah, nama janji, nama sumpah, nama mubahalah, nama segala macam itu. Hanya untuk satu, mendapatkan legitimasi bahwa apa yang diucapkannya adalah kebenaran. Padahal nggak seperti itu caranya, bos. Anda itu namanya bermain-main. Coba ketika dia minta izin,
Dan dia pernah berjanji sebelumnya, gak bakalan saya minta penundaan penahanan. Gak bakalan. Saya berjanji gak bakalan minta penangguhan penahanan. Pada akhirnya janji itu dia ingkari. Dan dia minta penangguhan penahanan meskipun gak dikabulkan. Artinya apa? Dia sangat sembarangan di dalam urusan-urusan ukhrawi itu. Ketuhanan, sumpah, janji segala macam. Dan sebetulnya ini udah jelas lah ya, nggak perlu saya bahas panjang-panjang urusan si Bang Tri yang kurang jelas tapi masih dipercayai sama yang levelnya profesor seperti Egy Sujana, katanya profesor kan, Refli Harun, padahal dia sendiri yang menyaksikan kebohongan Bang Tri gitu loh. Dia sendiri yang menyaksikan Bang Tri nggak membawa satupun saksi fakta, tapi tetap dia mempertahankan kegoblokannya, mempercayai Bang Tri. Ya wes. Lalu yang menarik, dia mengatakan 80%, itu banyak tersebar beritanya di podcast Refli Harun, umat Islam itu memilih atau senang kepada Anies Rashid Baswedan, menginginkan untuk Anies jadi pemimpin. Kalau boleh saya ngeklaim katanya, ya itu klaim sepihak. Mesti dicek umat Islam berapa biji yang benar-benar dukung Anies, pilih Anies segala macam. Kita kalau lihat aja misal, kan jelas nih, kalau di Indonesia melihat umat Islam itu sesederhana, sesimpel, kita lihat aja NU. Untuk patokan kasar ya, untuk patokan kasar, belum statistik yang jelas. Kita lihat aja NU, kita lihat aja Muhammadiyah, organisasi yang menampung umat Islam terbesar, terbanyak di Indonesia. Kita lihat aja, dua organisasi yang terbesar ini, basis massa yang ratusan juta ini. Sekarang misal, di Pilpres 2024, NU dukung Anies kah? Kalau dia ngeklaim 80%. Muhammadiyah dukung Anies, deklarasi dukung, enggak. Kalau ada personal dari NU, personal dari Muhammadiyah bisa kehitung jari yang sudah mendukung Anies. Artinya ini klaiman untuk mengkelabui kita sebagai umat Islam, untuk memprovokasi kita sebagai umat Islam, supaya apa? Memilih Anies karena bakal jadi Presiden Republik Indonesia. Karena si pemilih itu, mau umat Islam atau apapun, menginginkan memilih orang yang bakal menang. Ketika Egy memprovokasi 80% umat Islam dukung Anies, dan kita tahu sama-sama di Indonesia mayoritas umat Islam, otomatis 90% mungkin kemenangan Anies sudah di tangan. Dan ketika analisis kasar, klaim sepihak kasar Egy Sujana dihembuskan, ini bakal berpotensi memprovokasi. Oh iya, benerkah mayoritas umat Islam pilih Anies? Saya juga umat Islam pilih Anies ah. 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 Harapannya kan itu. Nah saya di sini, nggak bisa. Secara data fakta itu sangat lemah ucapan. Karena organisasi terbesar umat Islam yang menampung ratusan juta umat Islam nggak ada berpihak. Belum minimal ya, mudah-mudahan enggak, menyatakan sikap dukungan kepada Anies. Kalau sudah NU menyatakan sikap dukungan misal, kalau sudah Muhammadiyah menyatakan sikap dukungan misal, otomatis kan para anggota NU, anggota Muhammadiyah, kalau dikalkulasi, wow ini besar. Bisalah Anda mengklaim 80% umat Islam pasti pilih Anies, dukung Anies. Ini belum apa-apa. Yang dukung Anies paling EPI, yang dukung Anies paling HTI, berapa biji itu? 80% enggak bakalan. Hati-hati. Klaim sepihak tuh. Kita tunggu aja ya. Dan
Kalau Anies kalah, saya bayangkan bagaimana sakit hatinya mereka, sementara sekarang sudah ngeklaim kemenangan. Janganlah sering menyiksa diri Anda dengan harapan yang terlalu jauh. Harapan Anda yang terlalu jauh, kalau tidak terwujud menjadi nyata, itu bukan malah bagus loh, menyiksa Anda sendiri. Saya secara pribadi misal dukung Ganjar ya, tapi saya enggak lalu ini pasti Ganjar menang karena secara sosiologis enggak. Ngapain menyiksa saya? Biasa aja, dukung ya dukung aja. Coblos nanti ya coblos aja. Kalau menang ya syukur, enggak juga. Mau bagaimana lagi? Nah, kalau terlalu ini menanamkan mental demokrasi itu nggak baik saya kira di ujungnya. Makanya terjadilah, jangan sampai terjadi seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Ada keluarga yang cerai gara-gara pilihan presidennya beda. Jangan sampai. Kita nggak berharap. Kita jadikan momen pemilu ini sebagai riang gembira lah. Jangan pesta. Kalau pesta saya kurang suka sebetulnya. Pesta demokrasi itu saya kurang suka. Pesta itu identik dengan hura-hura. Pesta itu identik dengan apa yang kurang baik. Ya udah, kita syukuran demokrasi. Tuh, jangan pesta kurang setuju saya sebetulnya kalimat pesta, karena konotasinya, identiknya, include-nya dengan sesuatu yang kurang baik. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita saksikan, kita lihat nanti 2024 mudah-mudahan harapan Egy Sujana terwujud. Tapi rasanya gak mungkin sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.